Selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Peniel Singaraja mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Christine Jamakaunang STH. Kita patut bersyukur pada Allah karena atas pimpinan dan penyertaannya dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan. Tuhan selalu ada di sana, menemani dan tak pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan Yesus yang senantiasa melawat umat-Nya. Sebagai tanda hormat dan syukur kepadanya, marilah pujilah Dia. Marilah kita berdiri dan menyembahnya. Kiranya ibadah kita saat ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa. Puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Ya Tuhan, Engkau perlindungan
Silakan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Kami masih terus menggumuli pandemi global COVID-19. Untuk memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terang benderang salib-Mu Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur jikalau kami masih boleh tetap berdiri tegak, kami boleh ada sebagaimana adanya kami di hari ini. Kami berterima kasih ini semata-mata karena pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, di saat ini kami hendak merenungkan sabda firman Tuhan. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, biarlah kami hanya mengerti dan memahami suara Tuhan. Pakailah bibir mulut hamba-Mu untuk menjadi saluran kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Kitab Esra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10 yang menyatakan, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salmum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah orang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginnya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu, tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Allah Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom.
Pada hari ini kita bersama-sama berada di minggu ketiga Prapaskah di hari Minggu 14 Maret tahun 2021. Jemaat Tuhan, siapakah Esra dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini? Beberapa hari belakangan ini kita sudah membaca kitab Esra dan tentu saja kita dapat menemukan jawaban bahwa Esra adalah salah satu dari orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Ketika berada dalam pembuangan, tentu itu bukan suatu hal yang mudah. Akan mengalami penderitaan, bahkan akan mengalami keputusasaan dan keterpurukan. Namun kita lihat tidak demikian bagi Esra. Menjadi orang buangan baginya tidak selamanya membuatnya berputus asa. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Esra dari seorang buangan menjadi orang kepercayaan raja. Ia dipercaya, dia diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun spiritualitas umat Allah yang ada di Yerusalem sekembalinya mereka dari pembuangan. Mengapa harus Esra? Kenapa bukan yang lain? Tentu saja, mengapa Esra yang dipilih? Karena raja sudah mengenal dengan baik siapa Esra. Bagi sang Raja Artasasta, di matanya Esra itu adalah seorang yang memiliki reputasi yang baik. Itulah raja memilih Esra untuk membangun spiritualitas orang-orang yang baru kembali dari pembuangan. Meski sebagai orang buangan di Babel, ia memiliki kehidupan yang berbeda. Secara khusus, Esra adalah seseorang yang mengenal dengan baik Tuhan Allah dan dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, bukan hanya sang raja yang mengenal Esra. Dalam pembacaan Alkitab kita, orang-orang di seluruh Babel mengenalnya sebagai yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Oleh sebab itu, dalam ayat yang ke-6c, raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Jemaat Tuhan, kehidupan Esra adalah teladan yang baik untuk kita. Mari kita perhatikan dengan seksama. Apa yang telah dilakukan Esra tercatat pada pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Bukan hanya sampai pada meneliti, tapi melakukannya. Serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ayat 10 menyatakan itu. Hal ini menjelaskan kepada kita tentang tekad Esra untuk meneliti, dan ketika mengetahui kebenaran firman Tuhan, ia juga melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah dia mempraktekannya, dia mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada bangsa Israel pada saat itu. Ketika orang-orang buangan lain mungkin sedang merenungi nasib dan mengasihani diri sendiri, Esra malah bertekun meneliti dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jemaat yang diberkati Tuhan, dapat dibuktikan bahwa ada banyak orang Kristen tahu tentang apa saja, dan ada begitu banyak orang yang tertarik untuk belajar apa saja. Tetapi anehnya,
hanya sedikit orang yang punya kerinduan mau meneliti dan merenungkan, mempelajari akan Alkitab. Banyak orang yang berpikir cukup mendengar khotbah-khotbah saja dalam ibadah. Mari kita menyadari jemaat Tuhan. Mari kita melihat bahwa firman Tuhan bukanlah sekedar bacaan rutin. Tapi mari kita menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang menjadikan karakter kita, yang menjadikan perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Dengan membaca firman Tuhan tanpa mempraktekkannya, kita sama saja dengan kaum Farisi dan para ahli Taurat yang munafik. Tetapi ketika kita membaca, kita merenungkan, kita melaksanakan firman Tuhan, itu menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Apalagi jemaat Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami. Saya dan saudara-saudara menghadapi ada begitu banyak pergumulan. Ada begitu banyak tantangan. Kalau kita tidak memiliki perlengkapan rohani yang siap sedia digunakan, kita bisa saja akhirnya jatuh pada kegelapan. Orang percaya patut berbangga jemaat Tuhan, karena setiap orang percaya memiliki senjata yang lebih hebat daripada pedang bermata dua. Yang menjadi perlengkapan rohani kita supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis itu sudah diberikan Tuhan. Senjata yang mampu menghancurkan iblis dan bala tentaranya itu sudah disiapkan Tuhan. Senjata yang sanggup menembus roh-roh jahat dan penguasa-penguasa di dunia itu juga sudah diberikan Tuhan. Apakah itu? Senjata itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri yang mengandung kekuatan dan kuasa yang teramat besar. Alkitab menegaskan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Roma 10 ayat 8. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menggunakan pedang roh itu untuk melawan kuasa jahat, melawan kuasa iblis, dan menahan setiap serangan-serangan yang ditunjukkan kepada kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Sadari jemaat Tuhan, setiap manusia memiliki keterbatasan. Sebab hanya Tuhan yang tidak terbatas. Salah satu keterbatasan saya dan saudara-saudara sebagai manusia adalah keterbatasan dalam kekuatan. Manusia memiliki kekuatan yang terbatas. Oleh sebab itu, saat menghadapi masalah, ada kalanya kita merasa tidak berdaya dan merasa lemah. Namun di saat kita mulai lemah, jangan berputus asa. Mari coba merenungkan firman Tuhan, datang pada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita juga akan mendapatkan kekuatan saat kita tekun dan membaca firman Tuhan, melakukannya. Saudara lihat, di dalam firman Tuhan terkandung janji-janji Tuhan yang akan memberikan kepada saya dan saudara-saudara kekuatan di balik semua masalah, di balik semua pergumulan yang kita hadapi. Percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Dengan iman kita akan dikuatkan. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita akan diperbaharui iman kita untuk semakin percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ingat janji Tuhan, hidup kita pasti berkemenangan setiap hari bila kita senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam, memperkatakannya dan mempraktekannya. Jemaat Tuhan, tahukah saudara perbedaan antara rusa dan domba? Domba adalah binatang yang lemah, takut air, dan tidak bisa berenang. Sebab tubuhnya ditutupi oleh bulu. Lain halnya dengan rusa. Ia memiliki badan yang cukup besar dan mempunyai bau badan yang khas. Hanya ada satu tempat di mana rusa bisa menghilangkan jejak dari bau badannya, yaitu ketika dia mencari sungai. Tidak hanya untuk melegakan rasa hausnya, tetapi juga untuk berlindung. Ketika menemukan sungai, rusa akan langsung masuk, menenggelamkan badannya sehingga tidak lagi mengeluarkan bau yang bisa dicium oleh binatang lain. Pada saat itulah musuhnya tidak bisa mengejar rusa lagi. Jemaat Tuhan, sama halnya dengan kita. Pada masa-masa sulit ini, di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kita juga dikejar-kejar oleh musuh-musuh kita. Secepat apapun kita lari, kita tidak akan pernah bisa lari dan lepas dari kejaran musuh-musuh kita. Musuh kita saat ini apa? Ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Itu semua musuh kita saat ini. Siapapun kita di tengah pandemi ini pasti mengalami yang namanya ketakutan, pasti yang mengalami rasa kekhawatiran, pasti mengalami yang namanya kegelisahan. Itu semua musuh kita. Kita tidak bisa lari dari kondisi seperti ini. Jika demikian, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita mencari pertolongan? Satu-satunya sumber pertolongan kita adalah hanya ada di dalam Alkitab yang isinya firman Allah. Hanya ada di dalam firman Allah. Dengan demikian jemaat Tuhan, dengan tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam firman Allah, saya dan saudara-saudara, di tengah situasi dan kondisi apapun, kita pasti bisa menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Esra-esra masa kini yang dikehendaki Tuhan adalah saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap.
Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di hari Minggu ini Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan tetap memberikan kesempatan boleh kami ada sebagaimana adanya kami. Ada kesehatan yang Tuhan beri, ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan, ada persekutuan di tengah-tengah keluarga kami yang boleh Tuhan ciptakan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sabda firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kami semuanya untuk senantiasa bertekun membaca dan merenungkan firman Allah, mempraktekkannya dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dengan demikian, hidup kami akan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kami alami. Kami bisa dapat menghalau segala musuh-musuh kami, yaitu ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang senantiasa membelenggu kami. Biarlah hanya dengan hidup berlandaskan firman Allah, kami dikuatkan menghadapi tantangan apapun yang ada di sekitar kami. Bapa, terima kasih. Kami tetap berharap Tuhan terus berjalanlah bersama dengan kami, memberkati bangsa dan negara kami, berikan kedamaian di bumi NKRI, biarlah situasi aman, kondusif, terkendali menjadi bagian dalam kehidupan kami di bumi NKRI. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin negeri ini, agar mereka semua mampu menjadi teladan melalui kehadiran pemimpin kami yang berhikmat dan bijaksana. Memberkati Kabupaten Buleleng yang kami cintai. Secara khusus kami mau berdoa buat saudara kami sebangsa setanah air yang pada hari ini merayakan Hari Raya Nyepi. Kami memohon Tuhan tetaplah berikan situasi aman penuh dengan kedamaian. Biarlah saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Nyepi dapat beribadah dengan penuh kekusukan. Kami berdoa, kami sebagai sesama manusia, biarlah kami juga tetap dapat hidup bekerja sama, saling meningkatkan persaudaraan satu dengan yang lain di bumi NKRI. Kami berdoa Tuhan berkati penata layanan di GPIB Peniel Singaraja. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, dengan berbagai keterbatasan kami karena pandemi COVID-19, biarlah Tuhan tetap memberikan semangat bagi para presbiter, pengurus pelayan pelekat BPPJ, komisi karyawan gereja, panitia renovasi GSG, panitia pasca dapat menjalankan peran tanggung jawab dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami semuanya sehat untuk kemajuan gereja Tuhan. Kami berdoa buat majelis sinode GPIB, Tuhan berkati. Kami berdoa buat mupel-mupel yang ada di GPIB, Tuhan juga berkati. Secara khusus mupel Bali NTB. Kami percaya kami akan tetap jadi berkat bagi umat Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, karena kami dapat menjadi gereja yang senantiasa
mengutamakan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kami semuanya yang saat ini berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tetaplah kami memohon kepadamu ya Tuhan, lindungi kami semuanya, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan. TNI, Polri, tenaga kesehatan yang saat ini berada di garda terdepan menyikapi pandemi COVID-19, Tuhan berkati mereka semua agar tetap sehat. Kami berdoa buat pendistribusian vaksin COVID-19 biarlah dapat berjalan baik dan lancar. Jadikan kami anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada, kami mematuhi setiap protokol kesehatan yang berlaku. Kami hidup senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang akan memutuskan mata rantai COVID-19 karena kami ini taat pada aturan. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan. Baik mereka menghadapi pergumulan di tengah keluarga, Tuhan berkati rumah tangga mereka. Mereka kehilangan pekerjaan, biarlah cara Tuhan memberikan kepada mereka berkat Tuhan, anugerahkan yang terbaik. Kami berdoa juga dengan pergumulan apapun yang hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu. Biarlah dalam campur tangan Tuhan mereka mampu melewati setiap pergumulan. Kami berdoa buat para janda, duda, lansia, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar, Tuhan berkati mereka semuanya. Buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami berdoa buat Ibu Sianganti Asri, Ibu Ponira Sudiono, Ibu Tumasri Lulu, Ibu Eni Udayaning, Ibu Milka Kune, Bapak dan Ibu Hendrik Bailain, Ibu Luputri Margaret, Ibu Yubelina Lerebulan, Bapak Yohan Yudilatu Papua, Ibu Sulihing Sisetjo Bastam, Bapak Putu Winace Budia Sila. Kami berdoa buat Penatua Hardijo. Kami juga berdoa buat siapapun yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Sekiranya Tuhan akan melawat dan memberikan kesembuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah cuaca ekstrim yang dialami oleh kami semuanya, kami tetap memohon Tuhan berikan kepada kami perlindungan. Secara khusus buat saudara-saudara kami yang mengalami peristiwa bencana alam di berbagai daerah, Tuhan hadirlah memberkati mereka. Kami berdoa buat pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dari saudara-saudara kami di tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2021. Biarlah hari ini dan hari-hari akan datang sukacita mereka semakin lengkap. Berkat Tuhan Yesus menyertai mereka semuanya. Bapa, kami berdoa buat adik Yonatan Bagaskara Putra, Ibu Desak Wiwin Triswan Dewi. Tuhan juga memberkati Bapak Barita, Adi Putri Kesia Margaret, Ibu Nimade Larasini, Saudari Kirana, Ayu Pratiwi Kamiase, adik Marcelo Sevanya Andrian, Bapak Dadang Kurniawan Rasid, Adi Gilbert Mariano Nathanael Podandi, Saudara Cila Tivano Fiesta, dan ulang tahun perkawinan dari keluarga Bapak Frederick Dongi dan Ibu Tabita Dongi Aji. Tuhan berkati mereka semua. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan melayani Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa atas kasih anugerah Tuhan kami boleh melayani. Tuhan berkatilah Penatua Restianti Luhulima, Penatua Tabita Dongi Aji, Diaken Wawan Budianto, Diaken Lazarus Birehina, Saudara Ginfra Permana Ginting, Saudara Andre Miyoko dan Ibu Kadek Sepang, kameramen, Saudara Kevin multimedia dan mixer, Saudara Dahlia dan Saudara Michael. Tuhan, kami bisa melayani karena anugerah Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan di hari-hari akan datang. Berkati jemaat Tuhan yang boleh beribadah, beri terus kepada mereka kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha. Dan kami tetap memohon Tuhan Yesus, jauhkan kami semua dari virus corona yang masih mewabah ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,
dengarlah doa kami. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur dan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang akan kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu,
karunia juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Allah Bapa, Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sari Warta Jemaat GPIB Peniel Singaraja, hari Minggu ketiga Prapaskah, tanggal 14 Maret 2021. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu ini. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan atau berkerinduan menjadi anggota Jemaat GPIB Peniel Singaraja, dapat datang langsung ke kantor gereja pada hari dan jam kerja hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 16 WITA. Yang pertama, Majelis dan warga Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah melayani dalam ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah Pelkat PKP. Diharapkan kehadiran seluruh anggota Pelkat PKP sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam ibadah rutin Pelkat PKP yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pukul 18 WITA di gedung gereja. Bagi petugas dalam ibadah tersebut, harap hadir 1 jam sebelumnya untuk mengikuti persiapan pelayanan. Yang ketiga, pertukaran pelayan firman Mupel Bali NTB. Pertukaran pelayan firman Mupel Bali NTB dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. GPIB Peniel Singaraja akan dilayani oleh Pendeta Antonius Timotius Salawane STH, Ketua Majelis Jemaat dari GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali. Sedangkan Pendeta Christine Jama Kaunang STH akan melayani di GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali. Yang keempat, perkunjungan rutin majelis kelompok. Disampaikan kepada warga jemaat pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, perkunjungan rutin majelis kelompok dan pendeta akan dilaksanakan. Mohon penatua diaken di kelompok 5 dan 6, yaitu diaken Sahata Situmeang dan penatua Sakriadi dan diaken Christian Nathanael Sendo, menginformasikan ke kantor majelis jemaat warga jemaat yang akan dikunjungi. Yang kelima, pertemuan warga sidi jemaat. Dalam rangka penyusunan program kerja 2021-2022, maka sesuai tata gereja diperlukan masukan dari warga jemaat. Mengingat situasi kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung, maka tidak dimungkinkan untuk mengadakan pertemuan warga sidi jemaat secara langsung. Sehubungan dengan itu, maka sarana untuk mendengar aspirasi atau masukan warga jemaat kami melakukannya secara daring melalui aplikasi Google Form yang telah di-share di masing-masing kelompok jemaat pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dan batas waktu pengisian sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Mohon partisipasi warga jemaat untuk mengisi dan mengirimkan. Bagi warga jemaat yang merasa kesulitan membuka aplikasi Google Form, dapat mengambil formulir isian tersebut di kantor gereja. Yang enam, pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Dengan penuh sukacita,
Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan jemaat dari tanggal 14 sampai dengan 20 Maret 2021. Kiranya sukacita dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian. Ketujuh, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, saudara-saudari guna menunjang pekerjaan, pelayanan, dan kesaksian gereja. Tuhan Yesus Kristus sumber berkat dan kepala gereja memberkati kita sekalian. Informasi keuangan dalam sepekan dapat dilihat pada warta jemaat. Bila terdapat kekeliruan, mohon menyampaikan kepada bendahara atau datang langsung ke kantor majelis jemaat. Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Jemaat disilahkan berdiri. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Hidup kita pasti berkemenangan setiap hari bila kita senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Majelis Jemaat GPIB Peniel Singaraja mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati.